Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama kali mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai di pertemuan kali ini pun alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat terbesarnya, yaitu nikmat iman dan Islam, dan juga masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan banyak nikmat lain. Banyak nikmat-nikmat Allah yang gak akan mungkin kita itu bisa memperincinya satu persatu. Tapi yang jelas Allah telah memberikan banyak nikmat, sudah sepantasnya kita aturkan rasa puji syukur kehadirat Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kali sholawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu cinta kepada beliau, mudah-mudahan kita selalu bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan besok kita tetap dan akan selalu diakui sebagai umatnya, sehingga mendapatkan syafaatul uzma besok di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah. Atau mungkin ini karena sekarang zamannya itu udah ngikutin zaman ya. Jadi ada zaman nyata atau dunia nyata dan juga dunia yang semu kayak dunia maya, dunia sosial media. Sekarang udah canggih lagi, ada dunia YouTube. Mungkin suatu saat itu Ustadz itu akan bilang bukan jamaah rahimakumullah lagi, mungkinnya bilangnya guys rahimakumullah sekalian gitu ya, atau mungkin kawan-kawan sekalian rahimakumullah. Jadi pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan mungkin ya kembali sedikit menguraikan tentang puasa orang yang rugi atau orang puasa yang rugi. Loh, kok bisa puasa tapi dia rugi? Wah, bisa ya. Di jamaah sekalian, bisa orang puasa itu rugi, bisa. Jadi nggak cuman orang yang jual beli atau orang yang berdagang yang rugi, orang puasa pun bisa rugi. Karena kata Nabi pernah berkata, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu, wa kam min qiyamin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru wat ta'abu. Jadi Nabi pernah mengatakan, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi orang tersebut tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang berpuasa, dan berapa banyak orang yang beribadah malam, ibadah di waktu malam, kalau Ramadan ya kayak sholat tarawih, darus, tahajud, witir, lain sebagainya. Berapa banyak orang yang ibadah malam, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah malam itu kecuali hanya begadang dan capek. Sholat banyak di malam harinya nggak dapat apa-apa kecuali cuma capek. Berapa banyak orang puasa udah nggak makan, nggak minum, nggak dapat pahala apa-apa, cuman haus sama lapar aja. Kan rugi tuh, rugi lah. Tapi jangan pula kita terus mikir ya, terus kita berpikiran, wah mending nggak usah puasa, udah daripada puasa malah rugi, mending nggak usah puasa sekalian. Nah ini apa ini ya, ini kalau ada yang kayak gini semuanya kita jumpa gitu kan
di masyarakat atau di pergaulan kita, kok ada orang mikir kayak gitu. Orang mikirnya, orang puasa pun kita nggak tahu, entah kita rugi entah untung, mending nggak usah puasa sekalian. Itu orang-orang yang keblinger ya, orang-orang, kalau orang Jawa bilangnya kebacut. Itu orang-orang yang ya jadinya sangat rugi. Jadi diumpamakan tuh kayak gini, diumpamakan tuh kayak anak SD. Anak SD dikasih tugas nih sama gurunya, kasih tugas kalian kerjakan di rumah. Ada anak yang satu dia rajin belajar, kerjakan tugas. Ada yang anak satu lagi dia nggak rajin belajar, ngerjakan tugas tapi seadanya. Ada anak yang ketiga dia nggak ngerjakan tugas sama sekali. Besok datang ke sekolahan, kumpulkan tugasnya. Yang pertama dia dapat nilai bagus karena dia rajin, dia ngerjakan tugas, bagus hasilnya. Yang kedua, dia ngerjakan tugas tapi seadanya karena dia nggak belajar, dapat nilai jelek. Kan rugi itu, nilai jelek kan rugi. Karena dapat umpamanya di rapot kok nilainya jelek kan rugi. Tapi kan kalau dipikir lebih rugi lagi anak yang nomor 3. Anak nomor 3 itu kan datang, dia nggak ngerjakan tugas. Cobalah menurut jamaah sekalian, yang nomor 3 ini kira-kira dapat apa dia? Udah jelas selain dia nggak dapat nilai, dia pasti dapat hukuman. Jadi orang yang anak tadi nomor 3 yang nggak ngerjakan tugas, dia akan mendapatkan hukuman dari gurunya karena nggak ngerjakan tugas. Yang nomor 2, walaupun dia rugi dapat nilai jelek, tapi dia nggak dapat hukuman. Ya kayak gitu juga puasa. Kalau ada orang mikir kan, nah daripada rugi puasanya cuma lapar sama haus, mending nggak usah puasa sekalian. Wah, ya itu ibaratnya kalau dalam bahasa Arab itu namanya jahil murokab gitu ya. Bodoh yang bertumpuk-tumpuk, jadi bodohnya udah level akut. Jadi masih mending orang yang puasa tapi rugi. Mendingnya apa? Dia masih menjalankan kewajibannya puasa. Apalagi puasa Ramadan saat ini. Puasa Ramadan itu kan hukumnya wajib. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur syar'i atau alasan yang dibenarkan menurut syariat Islam itu dosa. Orang meninggalkan puasa tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat itu dosa. Nah, terus kalau orang mikir kayak gitu kan, itu salah. Jadi jangan jamaah sekalian, jangan kita malah mengikuti pola pikir yang kayak gitu. Walaupun ini memang menjelaskan tentang orang yang rugi ketika puasa, tapi lebih rugi lagi orang yang nggak puasa. Kok bisa orang itu puasa tapi rugi? Nabi bilang kan tadi kan, banyak orang puasa tapi rugi dia. Nah, di hadis yang lain Nabi mengatakan, khamsun yufattirna shaim, ada 5 perkara, yang 5 perkara ini bisa membatalkan puasanya orang yang puasa. 5 perkara ini bisa membatalkan pahalanya orang yang puasa. Jadi secara syariat, kalau secara syariat itu kan batalnya puasa kan, ya kayak kita tahu lah kan, makan, minum, berhubungan badan suami istri dan lain sebagainya. Nah kalau ini ya itu tadi membatalkan pahalanya puasa. Jadi rugi dia, kosong. Puasanya sah tapi dia nggak dapat apa-apa. Ada 5 perkara ini. 5 perkara itu apa? Terus kata dijelaskan oleh Nabi 5 perkara itu. Yang pertama al-kizbu atau al-kazibu. Yang pertama itu dusta, bohong. Jadi orang yang bulan puasa masih suka bohong, itu mengurangi pahala dia. Makin banyak bohong, makin banyak yang kurang. Itulah jadinya puasanya rugi. Yang kedua, wal ghibatu, dan ghibah. Tentu jamaah sekalian udah tahu ya, ghibah itu apa. Pak Ketua Mushola udah tahu juga ghibah itu apa. Karena mungkin kita itu sering melakukannya ya. Mungkin kita ketika nongkrong itu juga mungkin kita ghibah juga, kadang kita nggak sadar. Nah, ini kalau semuanya bulan puasa, lagi puasa kok masih ghibah, itu salah satu tanda orang yang puasanya rugi. Puasanya sah, tapi dia rugi, pahalanya habis. Ghibah gitu. Loh, ghibah itu apa? Ghibah itu kita tahunya kan cuman ngerasani orang atau ngomongin orang. Dijelaskan dalam hadis yang lain, kata Nabi pernah tanya ini para sahabat. Ditanyakan, atadruna mal ghibah? Kalian tahu nggak apa itu ghibah? Ini kalau kira-kira nih jamaah sekalian tahu nggak apa itu ghibah? Nah, para sahabat waktu itu bilang, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu.
Jadi intinya mereka nggak tahu, yang tahu itu yang paling tahu ya Allah sama Rasulnya. Terus dikatakan sama Nabi, dzikruka akhaka bima yakrahu. Yaitu ghibah itu apa? Ghibah yaitu tatkala kamu menceritakan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak suka. Jadi kamu menceritakan tentang orang lain, yang orang lain itu nggak suka kalau itu diceritakan. Itu namanya ghibah. Terus sahabat bilang, lah kalau seumpamanya diceritakan itu benar, memang nyata dia itu kayak gitu, kayak mana? Aku masuk ghibah juga. Nah, kata sahabat kan, afara'aita in kana fi akhi ma'kulu. Lah gimana Nabi? Kalau semuanya yang saya ceritakan itu memang benar kejadian sama dia, memang nyata dia itu melakukan itu. Terus dijawab Nabi, in kana fihi ma taqulu faqad ihtabtahu. Kata Nabi, kalau yang kamu ceritakan itu sesuai dengan kejadian, itulah yang namanya ghibah. Jadi kamu ceritakan keburukan saudaramu, tetanggamu. Memang itu kejadian, dia melakukan itu, tetanggamu melakukan itu, itulah yang namanya ghibah. Nah, kalau seumpamanya enggak, fa illam takun fihi faqad bahattahu. Kata Nabi, kalau itu yang kamu ceritakan itu enggak sesuai dengan faktanya, maka kamu telah berdusta akan dirinya. Berarti kamu telah berbohong. Jadi ghibah itu memang menceritakan sesuatu yang sesuai fakta, yang dia nggak suka kalau diceritakan. Itu ghibah. Dan itu merusak pahala. Kalau nggak sesuai, malah jadinya bohong. Nah, itu lebih besar lagi. Nah, ini merugikan kita. Kita kan sering ya, tanpa kita sadari kita padahal cuma duduk berdua, ngobrol, bisa jadi mungkin kita ngomongin orang. Apalagi duduknya rame. Kira-kira jamaah sekalian kalau kita pikir ya, ketika kita ngumpul rame-rame, itu lebih banyakan membahas masalah ilmu apa membahas masalah orang? Kebanyakan masalah orang. Masalah orang. Iya, masalah orang ya. Kita itu lebih enak. Bahkan kita itu kadang orang nggak ada masalah sama kita itu cari-cari masalah ya, sama orang. Kita cari-cari kesalahan dia. Itu yang kedua, yang merusak pahala puasa. Yang ketiga, wan namimah itu adu domba. Ya, kayak yang pernah terjadi di perumahan kita baru-baru ini kan, itu termasuk adu domba tuh ya. Atau mungkin di tempat yang lain mungkin sama. Jadi adu domba itu kayak mana? Ya, kita bicara ke yang ini jelekkan yang sana, bicara yang ke sana jelekkan yang sini. Jadinya nanti yang ini sama yang ini musuhan. Nah, itu adu domba. Lalu kalau yang kejadian yang kemarin itu udah terlacak belum itu yang kemarin itu, yang menggunakan fotonya Mas Operator ya kan, menggunakan foto dia terus kirim pesan ke sana, akhirnya timbul salah paham. Itu namanya adu domba. Nah, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari itu, terutama perumahan kita, mudah-mudahan dihindarkan dari adu domba. Memang kita hidup bertetangga itu punya hak, harus saling berbuat baik sama tetangga, jangan mengadu domba. Nggak ada untungnya kita mengadu domba, apa yang kita untungkan. Yang seterusnya, wan nadhuru bisyahwati, nomor 4-nya yaitu melihat dengan nafsu, melihat dengan syahwat. Melihat apa? Ya pokoknya melihat. Ya kayak laki-laki melihat perempuan melihat laki-laki. Atau sekarang zamannya udah modern, zaman digital, semua pegang HP. Ya mungkin melihat sesuatu yang memunculkan nafsu, itu mengurangi pahala. Yang kelimanya wal yaminul kadzibah, yaitu sumpah dusta. Sumpah untuk menutupi kebohongan. Jadi umpamanya kamu nyuri ya? Enggak, sumpah aku enggak nyuri, padahal dia nyuri. Itu bersumpah itu kan, bersumpah yang benar itu kan sumpah dengan nama Allah. Ini sumpah dusta, orang suka sumpah itu dengan nama Allah itu bisa mengurangi pahala. Jadi itu harus hati-hati. Makanya bulan Ramadan ini kan enggak terasa ya. Kayak Pak Ketua Musola bilang, enggak terasa udah sampai setengah aja. Berarti itu kan ternyata bulan Ramadan itu cepat kali berlalunya. Malah saya kira itu udah 15 saja, ternyata masih 13 malah. Kirain udah 15, malah baru 13 kemarin.
malah rasanya pingin cepat-cepat pulang, bahaya itu ya. Padahal sayang ya, berlalunya bulan Ramadan itu tanpa ada yang spesial yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sangat disayangkan. Karena bisa jadi Ramadan yang akan datang belum tentu kita ketemu lagi. Makanya puasa yang kita lakukan itu jangan sampai rugi. Jadi itu ya, itu 5 perkara yang mengurangi atau jadinya itu menghabisi pahala puasa kita. Jadi orang yang rugi. Pertama, dusta, bohong. Kedua itu ngerasani orang, ngomongin orang, menggunjing. Yang ketiga itu mengadu domba. Orang sama-sama Islam diadu domba, sama-sama tetangga kok diadu domba. Yang keempat yaitu melihat dengan syahwat, melihat sesuatu dengan nafsu, melihat lawan jenis, melihat konten, ya pokoknya melihat apa aja lah yang memunculkan nafsu syahwat, itu mengurangi pahala puasa. Yang kelima tadi itu sumpah dusta, sumpah untuk menutupi kebohongan dia. Ini setelah kita tahu, mudah-mudahan kita itu jangan sampai melakukan ini, biar nggak jadi orang yang rugi. Jangan mulai sekarang, mumpunglah minimal di bulan Ramadan ini jangan ngomongin orang, jangan ngerasani orang, jangan menggunjing lagi, apalagi sampai menyakiti orang. Ini Nabi ngajarkan sahabat, para sahabat Nabi diajarkan oleh Nabi, dibilang, ala ukhbirukum bi aisaril ibadah wa ahwaniha alal badani. Kata Nabi, ala ukhbirukum, mau nggak kamu tak kasih tahu, yaitu ibadah yang gampang dan ringan dilakukan badan. Ini kalau jamaah sekalian nih, mas operator, mau nggak dikasih tahu ibadah yang gampang melakukannya, mudah. Nih kalau seumpamanya mau lakukan. Apa itu ibadah yang kata Nabi itu enteng dan mudah dilakukan? Kata Nabi, as-sumti wa husnil khuluqi, yaitu diam dan berbudi pekerti yang baik. Banyak diam. Terusnya, tapi Ustaz, kalau saya diam itu tetap ada aja orang yang cari masalah sama saya. Ya udah nggak apa-apa, diam aja. Tapi semakin saya diam, dia semakin semena-mena sama saya. Nggak apa-apa, diam aja. Karena minimal kalau kita diam, masalah itu akan stagnan di situ. Tapi kalau kita itu langsung merespon, maka masalah itu akan jadi besar. Dan kalau kita diam, insya Allah dengan kesabaran kita diam, Allah itu nggak akan tega lah. Allah itu melihat kamu itu dianiaya secara psikis gitu sama orang. Nanti dia akan dapat akibatnya sendiri. Jadi diam. Ya mungkin diam itu kelihatannya gampang, tapi kadang agak susah juga dilakukan. Kadang kita itu kan karena ada emosi, kita baru dengar dari orang aja, wih kamu tadi diomongin itu sama sana, langsung, mana siapa orangnya, langsung dilabrak. Jadi kata Nabi, amal ibadah kalau kalian mau dan diam itu memang meredam suasana, meredam permusuhan. Jadi itulah ciri-cirinya orang yang puasanya rugi. Jadi kalau punya puasa kita ini lebih baik banyak diam. Kalau nggak mau ya baca Quran. Kalau nggak mau baca Quran ya banyak diam. Seumpamanya perlu kita itu ngumpul untuk silaturahim. Tapi dihindari sampai ngomongin orang, sampai menggunjing orang, apalagi sampai memunculkan permusuhan, apalagi sampai mengadu domba. Ya, kita manfaatkanlah momen Ramadan ini untuk benar-benar meningkatkan ibadah kita. Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Tapi yang paling penting juga jangan sampai kita berpikiran bahwa lebih baik nggak puasa daripada kita rugi. Nah, itu pokoknya jangan sampai kepikiran kayak gitu. Orang yang nggak puasa itu malah sangat-sangat rugi. Udah jelas dia ruginya. Nah itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bukan termasuk golongan orang-orang yang rugi dan nggak dapat apa-apa dari puasa kita. Dari saya kalau ada salah kata, mohon maaf untuk semuanya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.